pendidikan tinggi ini memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SDM unggul. Kenapa? Karena jangka waktu dari keluar dari perguruan tinggi sampai di dunia yang nyata untuk bisa membangun Indonesia itu sangat yang tercepat. Pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Namun pada saat ini itu situasinya tidak seperti itu. Inovasi yaitu tujuan utama daripada perguruan tinggi, inovasi dalam pembelajaran, inovasi dalam pembaktian masyarakat, inovasi dalam research, itu tidak bisa dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit atau esensi kebijakan Kampus Merdeka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam podcast Professor and Friend. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang ibu yang cantik, merupakan kepala lembaga dari LP3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, siapa itu? Beliau adalah Associate Professor Dr. Herwina Bahar. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu Yuni, Ibu Asal. Ini sama-sama kita semangat memajukan UMJ. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan mencoba untuk mengulik, berdiskusi yang mencerahkan kita semua tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Universitas Muhammadiyah Jakarta telah melaksanakan MPKM dan juga melaksanakan beberapa hal terkait dengan kelas Permata Sakti ya Bu Wina ya. Nah, saya perlu kasihkan juga nih para pemirsa ya, salah satu nanti kita kulik bagaimana Bu Herwina menakodai daripada LP3 Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selalu mencerahkan. Baik, saya mulai dari pantun dulu supaya kita semangat nih pagi-pagi kita. Nah, pagi-pagi ke Taman Mini, bareng ayah ibu untuk rekreasi. Saya awali podcast hari ini. Mari kita mulai bersama Bu Herwina sebagai pemateri. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Alhamdulillah Ibu Wina, kami telah melakukan beberapa kegiatan untuk melihat Google Scholar Ibu atau Sinta Ibu terkait dengan penelitian yang Ibu lakukan yang konsisten ya. Moga-moga tahun ini juga menang nih Bu Wina ya untuk hibah Kemendikbud ini. Nah, jadi ada penelitian yang menarik yaitu penguatan pendidikan karakter perspektif Islam dalam era milenial 4.0. Nah, barangkali Ibu sampaikan supaya kita mencerahkan kepada kita semua. Silahkan Ibu Wina. Terima kasih Bu Yuni, kesempatannya diberikan kepada saya untuk berbagi, untuk sharing. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat berharga untuk kita sama-sama ngobrol, untuk kita sama-sama sharing ilmu, itu bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya saya menyapa dulu teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita dalam keridhaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, keterkaitan dengan penelitian, saya keterkaitan dengan pendidikan karakter. Di situ saya mencoba untuk menulis dan juga mengkaji bagaimana besarnya atau betapa pentingnya pendidikan karakter dalam perkembangan pendidikan saat ini gitu kan. Nah,
kita sama-sama pahami ya, kita sama-sama melihat fenomena sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ya, perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga karakter itu terkadang-kadang terlupakan oleh masyarakat, khususnya oleh anak-anak muda atau oleh istilahnya sekarang ini remaja-remaja masa-masa milenial yang mereka lebih asik dengan media sosialnya. Nah, dalam penelitian tersebut saya mencoba untuk mengkaji bahwa pendidikan karakter adalah suatu pendidikan atau suatu hal yang urgen karena di situ bagaimana proses perubahan tingkah laku yang mengarah kepada jiwa. Ya, jadi bagaimana jiwa itu yang lebih penting gitu kan. Betapa kita lihat sekarang ini orang-orang atau pejabat-pejabat atau tokoh masyarakat gitu kan, tetapi tidak memberikan uswatun hasanah ya. Dia berhasil dalam jabatannya, berhasil dalam kependidikannya, tapi karakternya kurang kuat. Nah, disinilah kita mementingkan, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ya, yang milenial. Kalau kita tidak bungkus, tidak kita upayakan untuk mendidik jiwa, itu dikhawatirkan nanti tidak optimal perkembangannya atau interaksi bersama dengan teman-temannya atau bersama dengan masyarakat. Nah, di situ dalam penelitian itu betapa pendidikan karakter itu sangat menentukan terhadap suatu keberhasilan proses pendidikan khususnya. Nah, keterkaitan dengan pendidikan, ya keterkaitan bahwa proses pendidikan itu adalah mendidik supaya seseorang berubah atau memiliki keterampilan atau memiliki kepribadian. Nah, sebenarnya adalah mengarah kepada jiwa, gitu kan. Yeah. Nah, jadi mengarahnya supaya jiwa seseorang itu terdidik. Nah, ini tidak mudah. Nah, itulah dibutuhkan seorang guru yang profesional dan juga Islami. Nah, Islami inilah perspektif pendidikan Islam itu mengarahnya supaya karakteristik kepribadian seseorang untuk berakhlakul karimah itu dituntut. Jadi itu yang saya coba kaji dan alhamdulillah itu yang kita tanamkan di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan moto mendidik dengan profesional dan Islami. Karena kita juga mewujudkan guru-guru pendidik yang profesional dan juga tentunya yang harus Islami sesuai dengan visi dari UMJ terkemuka modern dan Islami. Mungkin itu. Iya, sangat mencerahkan sekali Bu Erwina ya tentang saya perlu perkenalkan bahwa Ibu Erwina adalah merupakan pakar pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Para guru dan juga para orang tua yang mempunyai putra-putri untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik yang Islami, silakan untuk mendaftarkan di pmp.umj.ac.id di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan akreditasi misalnya PAUD sudah A ya Bu ya, cukup banyak ini ya. Baik, sedikit lagi Bu, saya akan coba melihat di mana Ibu sekarang ini menjadi ketua LP3 nih ya Bu ya. Cukup banyak prestasinya segudang ini. Saya kalau bacakan itu CV-nya panjang sekali gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah prestasi daripada UMJ di dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga kelas Permata Sakti. Barangkali Ibu bisa kulik karena Ibu adalah merupakan salah satu nakoda yang menjalani itu meracik, meramu sehingga UMJ berkeunggulan di dalam pelaksanaan daripada Kampus Merdeka. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Sebenarnya kalau dibilang prestasi, saya yakin LPPM lebih luar biasa prestasinya dan sudah mencerahkan kita semua dan sudah menghantarkan klaster penelitian kita sudah utama ya Bu Yuni ya. Iya. Bu Yuni yang luar biasa. Terus terang LP3 belajar dengan LPPM sebenarnya untuk meraih prestasi itu. Memang LP3 itu lembaga yang artinya yang masih barulah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
ya. Dan alhamdulillah karena ini UMJ itu adalah lembaga pendidikan, ya. Saya terus terang ketika pertama kali diminta menjadi ketua lembaga LP3 ini, saya sangat antusias, bukannya antusias untuk apa? Untuk mengembangkan pendidikan di UMJ, karena UMJ adalah lembaga pendidikan, setidak-tidaknya bagaimana sistem pendidikan, pengajaran atau pembelajaran yang ada di UMJ itu berjalan dengan profesional dan terkoordinasi dalam suatu lembaga. Dan alhamdulillah usianya LP3 itu baru 3 tahun ini, alhamdulillah banyak hal yang kita bisa sinergikan bersama-sama, termasuk dengan LPPN, karena kita sama-sama tahu UMJ melaksanakan catur dharma perguruan tinggi yang penelitiannya sudah luar biasa, dan pelaksanaan MBKM ini, ya, pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memang alhamdulillah kita sama-sama dengan teman-teman program studi, dengan wakil dekan, terus terang yang sama-sama bersinergis gitu kan, dan karena tanpa ada kaprodi di lingkungan UMJ atau tanpa ada wakil dekan satu, LP3 itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, karena pelaksana teknis di akademik itu ada di kaprodi dan juga ada di wakil dekan satu. Dan alhamdulillah kami selama ini berkoordinasi, berkonsolidasi dengan kaprodi, dengan Wadek 1 sangat baik sekali, dan itu terbukti dengan beberapa hibah yang sudah sama-sama kita dapatkan untuk program Permata Sakti. Umpamanya tahun lalu 2020 Permata Sakti kita kedatangan mahasiswa inbound sebanyak 148 mahasiswa. Wah, nah, hebat nih Bu. Alhamdulillah Bu Yuni, untuk tingkat L2 Dikti wilayah 3 UMJ itu peminatnya paling banyak itu UMJ gitu kan. Makanya alhamdulillah ya. Saya sangat menyampaikan apresiasi sekali dengan teman-teman Kaprodi yang luar biasa di lingkungan UMJ yang cepat sekali menangkap ketika LP3 meminta mahasiswanya meminta mata kuliah unggulan masing-masing prodinya. Itu teman-teman prodi bisa cepat merespon. Kenapa ini menjadi penting? Sesuai dengan visi UMJ, ini dengan program Permata Sakti inilah kita mengemukakan UMJ, mensiarkan UMJ, sehingga UMJ itu dikenal, khususnya di wilayah timur dan wilayah tengah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih Bu Wina ya. Saya juga dengar-dengar bahwa UMJ juga merupakan kampus yang mendapatkan hibah paling banyak ya Bu ya, nomor 3 ya nasional untuk pelaksanaan hibah MBKM ya Bu. Apakah benar itu Ibu? Ya, alhamdulillah Bu Yuni, untuk MBKM kita mendapat 9 program studi ya, dari 10 maksimal. Kemendikbud, Belmawa Kemendikbud itu meminta kepada UMJ itu untuk mengirimkan 10 program studi. Dan kita kirimkan 10, alhamdulillah kita bersyukur berkat rahmat dari Allah, kita bisa mendapatkan 9 program studi menang hibah. Itu juga terus terang sekali lagi kerjasama bersama dengan teman-teman Kaprodi, kami mengawal ya, kami memang mengajak teman-teman program studi untuk benar-benar intens, setiap hibah-hibah itu kita tangkap. Itu adalah peluang, dan alhamdulillah berapa nilainya segitu juga yang didapatkan gitu, dan kita bersyukur kepada Allah 9 program studi itu sudah berjalan, dan itu menjadi pilot project dan menjadi model bagi program-program studi di lainnya untuk pelaksanaan MBKM ke depan gitu kan. Jadi pelaksanaan MBKM ke depan itu 9 prodi inilah yang akan menjadi contoh buat prodi-prodi yang belum mendapatkan hibah. Karena batasnya hanya 10 Bu Yuni. Sekiranya ada 40 kita hantarkan semua, atau 53 itu kan ada 53 program studi. Tetapi itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang membuat motivasi kita, sehingga mohon doa restunya kepada semua teman-teman dan juga siapapun yang menyaksikan podcast ini. Tahun 2021 ini kita mengusulkan hibah PKKM, program kompetensi kampus merdeka,
Dan kita sudah ngajukan untuk 3 prodi karena kita masuk Liga 2. Dan mudah-mudahan ini hibah ini juga lolos. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu Wina ya, sedikit lagi saya kulik Bu. Di dalam Kampus Merdeka tentu saja terima kasih kepada Pak Menteri ya Bu ya, Mas Menteri nih yang telah memberikan hibah kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada beberapa program yang akan dilakukan, di antaranya ada KKN, magang, kemudian ada pertukaran pelajar dan juga kelas bersama. Kira-kira bagaimana nih Bu implementasinya nanti di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Silakan Ibu. Nah, untuk implementasi teman-teman yang berbahagia, LP3 sudah membuat buku panduan pengembangan kurikulum MBKM. Kita ketika pemerintah Kemendikbud mengeluarkan panduan MBKM, ya MBKM di awal 2020, kami LP3 langsung menangkap dengan juga membuat panduan khusus internal UMJ. Dan alhamdulillah bulan Juni kita sudah launching dan kita sudah sosialisasikan kepada teman-teman di fakultas. Dan itu adalah bagian implementasi yang harus dijadikan panduan oleh teman-teman Kaprodi ketika melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kedua, kita juga sudah membuat panduan-panduan tentang permata sakti dan juga panduan magang. Jadi, ketika pelaksanaan Merdeka Belajar, yang dimana program ini memberikan pengalaman yang hakiki atau pengalaman yang real kepada semua mahasiswa kita untuk untuk melaksanakan atau menangkap atau memberikan pengalaman yang seluas-luasnya kepada mahasiswa. Nah, ini menjadi hal yang strategis sekali, bukan saja untuk mahasiswa tentunya, dan juga untuk teman-teman dosen yang juga diberikan kesempatan untuk berkreasi, berinovasi dalam teknologi pembelajaran. Dan yang paling terpenting dari itu, Bu Yuni, ini juga memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi, baik itu dengan DUDI, dengan dunia usaha dan dunia industri, dan juga dengan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Dan insya Allah semester genap ini 47% prodi di lingkungan UMJ itu sudah siap untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berdasarkan panduan yang sudah kita buat. Mudah-mudahan nanti akan disusul dengan program-program studi yang lainnya. Begitu. Ya, alhamdulillah nih Bu Wina ya. Bapak Ibu, silahkan apabila mempunyai putra-putri dan juga Bapak Ibu guru yang akan bersekolah lanjut, silakan untuk mendaftarkan di pmp.umj.ac.id. Kita mempunyai program S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga fakultas-fakultas lain yang memang menerapkan kampus merdeka ya Bu Wina ya, di mana UMJ mendidik tidak hanya kurikulum di kelas, tetapi adalah merupakan kurikulum yang diintegrasikan dengan stakeholder yang bisa memberikan pencerahan dan juga pelatihan bekerja kepada Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, sehingga nanti apabila lulus akan sudah siap untuk mengimplementasikan ilmunya dan siap untuk dalam dunia kerja. Nah, sedikit lagi nih Bu, ada satu relevansi yang bagus nih Bu tentang daripada penelitian Ibu ini tahun 2020 ya, adalah di mana di situ ada satu buku yang bagus nih Bu tentang Merdeka Belajar untuk kembalikan pendidikan pada kitahnya. Nah, ini cukup bagus. Kenapa? Karena kebetulan Ibu sendiri juga Ketua LP3. Silakan Bu Wina untuk menyampaikan pendidikan pada kitahnya ini dengan adanya Merdeka Belajar. Silakan Bu. Jadi apa itu Merdeka Belajar kembalikan pendidikan pada hitohnya? Saya teringat ini Bu Yuni dengan konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan
surah Al-Ma'un gitu kan. Itu kan surah Al-Ma'un itu disampaikan terus berulang-ulang kali, bukan saja murid-muridnya, santri-santrinya diminta untuk menghafal, tetapi bagaimana murid-murid itu juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan dari surah Al-Ma'un tersebut. Nah, inilah menjadi penting. Nah, saya lihat Merdeka Belajar ini adalah memberikan keluasan pengalaman belajar kepada mahasiswa gitu, atau kepada peserta didik. Nah, oleh karena itu konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya adalah konsep Islam yang sebenarnya. Jadi konsep Islam itu bagaimana mendidik manusia sebenar-benarnya manusia gitu kan. Nah, itu saya sampaikan seperti itu dalam penelitian saya. Jadi sebenarnya kita ini mau memposisikan manusia itu sebenar-benarnya manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan, itu adalah manusia gitu ya. Nah, itulah yang berangkat dari seperti itu, bagaimana kita mendidik manusia untuk sebenar-benar manusia, bahwa manusia ini adalah pertama menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusialah yang akan memelihara, menjaga bumi ini, manusialah yang akan mencerahkan, manusialah yang akan mencerdaskan, manusialah yang akan merubah perilaku, membawa kebahagiaan buat alam semesta ini, bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk yang ada di sekitarnya itu. Nah, di sini Merdeka Belajar inilah diberikan kesempatan kepada peserta didik, diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkreasikan potensi di masing-masing dirinya gitu. Karena setiap kita ini, teman-teman, itu punya potensi. Setiap kita ini punya kelebihan. Setiap kita ini punya punya hal-hal yang luar biasa yang harus digali dan juga harus dikeluarkan. Nah, itulah. Tetapi manusia itu adalah juga tempat segala macam kelemahan, tempat segala macam kesalahan. Nah, dengan Merdeka Belajar inilah kita kembalikan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Nah, bagaimana Merdeka Belajar mendidik manusia dengan sebenar-benarnya manusia sebagai makhluk yang mulia. Itu yang saya maksud bahwa Merdeka Belajar itu untuk mewujudkan bagaimana pendidikan kembali kepada hitoknya. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah nih Bu Wina ya. Tadi bagaimana manusia merupakan rahmatan lil alamin dan juga uswatun hasanah di dalam proses kita, termasuk memotivasi para dosen untuk bisa menjadi pendidik yang baik, dan juga para mahasiswa, juga mahasiswa UMJ terutama untuk bisa menjadi pendidik nanti kalau sudah lulus, baik prodi S1, S2, dan S3. Jangan lupa Bapak Ibu, program magister, baik magister teknik, magister pendidikan, dan juga doktor di FPI dan seterusnya, menerima mahasiswa pada semester ganjil dan semester genap. Jadi untuk khusus untuk pasca sarjana, semuanya menerima semester ganjil dan semester genap ya Ibu ya, termasuk beberapa guru yang ingin meningkatkan kompetensinya di UMJ nanti bersama dengan Ibu Dr. Wina. Baik Ibu, silakan untuk memberikan closing statement untuk bisa mencerahkan kita semua sehingga kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan karakter kita sebagai pendidik yang tadi yang uswatun hasanah dan juga bisa membawa rahmatan lil alamin. Silakan Ibu Dr. Wina. Terima kasih Bu Yuni. Teman-teman semuanya, kita hidup adalah harus menuju suatu kebahagiaan. Bagaimana kita hiasi diri kita dengan suatu kebahagiaan, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, dengan kita bisa membahagiakan diri kita, tentunya kita bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan cara berbahagia? Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menikmati segala rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hilangkan dengan selalu berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah itu sebenarnya bukan orang merdeka gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan Merdeka Belajar, orang yang berkeluh kesah itu adalah orang yang terbelenggu dengan dirinya sendiri. Nah, dengan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka,
Mari sama-sama kita giatkan diri kita mulai dari diri kita untuk mengasah diri kita bahwa kita adalah orang yang sangat potensial, bahwa kita adalah orang yang bisa sukses. Nah, itu dibuktikan dengan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk merdeka belajar di UMJ ini dengan kampus merdekanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dan sikap. Terima kasih kepada Prof. Yuni, mudah-mudahan sehat, sukses selalu untuk mengawal LPPM-nya. Terima kasih Ibu Wina, terima kasih kepada Ibu Wina dan juga para pemirsa sekalian atas atensinya dan juga atas perhatiannya kepada podcast kita, podcast Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan channel LPPM UMJ. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Ibu Wina, semoga selalu berkemajuan dan selalu sehat selalu. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.